susternya. Gitu. Tapi pas dilihat waktu itu pembuluh darahnya kan pecah ya. Itu pas aku tanya itu darahnya biru nggak sih? Maksudnya? Kaya, tadi orang kaya. Ada mentang-mentang biru. Emang Sultan darahnya biru juga. Kalau saya bukan darah biru, bukan darah merah. Lebih ke darah tista lah. Tuh, gue protes sama lu. Kenapa protes? Katanya gue nggak nengokin lu, nggak jenguk. Iya. Jangan Bekti, gue jengukin lu. Masa sih? Gue nungguin pas operasi kedua, lu kan operasi 2 kali. Iya. Yang operasi kedua itu gue dari jam 5 sampai jam 7 itu gue nungguin depan kamar operasi lu. Oh, ya Allah. Lu keluar, gue lihat, tapi kan lu emang belum sadar. Iya. Udah gitu pas gue sadar, katanya udah bisa komunikasi, gue dateng. Ngobrol, Masa sih? panjang lebar, Bekti. Ada nggak buktinya? Bekti, kalau gue memang Bekti, kalau gue memang belum sempat jenguk, maaf. Tapi udah transfer. Ya. Lebih penting ini. Tapi. Ya. Oh, itu. Iya, percuma. Emang iya gitu. Oh, percuma. Aduh, ada dong Bu. Aduh, Udah gak ngerasain. iya. Masa sih Bu? Hah? Pakai lu kesono sih. Ya Allah. Tuh, percuma. Bekti jangan bercanda, Bekti. Bekti ya. Bekti jangan bercanda. Bekti. Apa sih jangan bercanda? Ada. Segitu. Iya. Tapi percuma. Emang percuma Bekti ya? Ya Allah. Tapi gini. Lu tadi nanya bukti gue jenguk. Iya. Mana? Untung gue rekam. Oh ya? Gue jenguk. Lu belum pernah lihat ini? Iya. Siapa ini Tuan Hakim? Hidup sejahtera di katulistiwa. Kita berdua. Terus mana sih bedaku? Of course, I love you kamu. I love you kamu pasti ya udah. Pasti kembali datang. Siapa lagi selain aku yang pengen datang sini siapa? Halo, Irfan Hakim. Zaki mau nggak? Zaki ganti nama jadi Jordan. Sumpah. Tahu Zaki ganti nama jadi Jordan. Aduh mah. Tapi aku termasuk yang lagi unggul nggak? Berarti. Dia sedih. Iya. Gitu mukanya. Aku jenguk. Itu video baru aku share cuma buat FYP karena aku keep aja pas tahu gini. Buktinya aku gak jenguk. Jadi aku nggak dianggap sahabat sama kamu. Dianggap. Karena aku tadi udah transfer. Gimana dong? Salah gue ya? Nggak apa-apa lah ya. Kita ikhlas. Yang penting kayak berarti kalau wanita mereka kasih tahu ya. Kenapa jadi Irfan? Makasih banyak ya. Iya. Raffi. Ini Irfan. Oh iya, ini Irfan Mansur. Jadi begini ceritanya ya. Memang pada saat itu kita memutuskan berpisah itu karena memang lewat teleponan kita ketemu ya langsung ya. Lupa teleponan nih kayaknya. Sama Dila gitu kan waktu itu ada kegiatan apa gitu yang akhirnya membuat kita tercetus itu. Akhirnya aku memutuskan kasihan Dila udah ngurusin aku, ngurusin anak-anak juga gitu karena ya ada timbul kayak emosi-emosi satu sama lain yang akhirnya ngebuat aku ya udah yuk kita istirahat dulu deh. Indra Bekti beberapa waktu lalu sempat dirawat di rumah sakit karena pendarahan di otak. Saat itu, Aldila Jelita, istri Indra Bekti, menggalang dana untuk biaya pengobatan sang suami. Salah satu artis yang ikut menyumbang yakni Raffi Ahmad. Hal itu baru terkuak saat Bekti hadir di acara FYP yang dibawakan oleh Raffi dan Irfan Hakim. Awalnya, Irfan membahas mengenai Bekti yang protes karena tidak dijenguk olehnya. Padahal Irfan saat Bekti operasi yang kedua datang menjenguk bahkan menunggu. Ya Allah, Bekti gue jengukin lu pas operasi kedua. Lu kan operasi 2 kali. Pas operasi kedua, gue dari jam 5 sampai jam 7 gue nungguin depan kamar operasi lu. Lu keluar, gue lihat, tapi kan lu belum sadar, terang Irfan Hakim. Artis pecinta hewan ini lalu membeberkan jika setelah Bekti sadar, mereka ngobrol bersama. Beda dengan Irfan, Raffi mengaku belum sempat menjenguk Bekti. Kalau gue kan belum sempat jenguk, tapi kan, ucap Raffi sambil membisikkan sesuatu ke Bekti. Nah, lebih penting ini, sahut Bekti.
Bekti kemudian tertawa saat dibisikin sesuatu lain oleh Irfan. "Oh percuma, gue nggak ngerasain pakai lu ke sono sih," ujar Bekti sambil menimpuk dengan Raffi yang kaget mendengar pengakuannya. Sultan Andara ini kemudian memperlihatkan bukti transfer sumbangannya untuk biaya rumah sakit Bekti. Seketika pria berusia 45 tahun tersebut melongo dan pura-pura pingsan. Diduga Bekti pura-pura pingsan karena nominal sumbangan yang diberikan Raffi kepadanya cukup besar. Topik obrolan mendadak berpindah melihat video Irfan menjenguk Bekti di rumah sakit. Presenter tersebut dibikin ketawa, ngakak, dan terharu menonton video itu, langsung memeluk Irfan. Raffi Ahmad tampak iri sebab dicuekin Bekti karena tidak menjenguk lalu menyinggung lagi soal sumbangannya. "Jadi aku nggak dianggap sahabat sama kamu? Aku kan udah transfer, gimana dong? Salah gua ya?" kata Raffi tertawa. "Nggak apa-apa, kita ikhlasin aja," seru Bekti. Melansir dari akun Lambe Gosip yang membagikan ulang cuplikan program itu, nama Aldila Jelita kena senggol netizen lantaran diduga sebagai penerima sumbangan tersebut. Transfernya ke Dila kayaknya jadi percuma, nggak bisa Bekti ambil karena udah ke istrinya, komentar seorang netizen. "Tap ke rekening mantan kayaknya, soalnya kan kemarin pas galang dana itu ATM mantannya yang tertera," sahut yang lain. "Nggak apa-apa, masuk rekening bininya, positif aja kan bisa dipakai sama anak-anaknya," tanggapan lainnya. Di lain sisi, Indra Bekti ngaku minder istri sempat usaha bantu bekerja saat sakit. Setelah Indra Bekti mengalami pendarahan otak, Aldila Jelita berusaha membantu dengan bekerja. Ternyata hal ini juga membawa dampak kurang bagus dirasakan Indra Bekti. Tidak mudah untuk Indra Bekti menerima semuanya. Indra Bekti mengakui setelah pulang ke rumah, dirinya menjadi lebih cerewet. Kondisi itu menurut Indra Bekti karena dirinya lelah dan mata yang pandangannya buram. "Aku itu kadang orangnya demanding juga sama istri dan anak-anak. Pas sudah akunya sembuh, mungkin akunya yang demanding, cerewet karena keadaan mata. Kemudian capek, pikiran, segala macam," ucap Indra Bekti mengakui apa yang dia rasakan saat ditemui di studio Pagi Ambiar Transmedia, Jakarta Selatan kemarin. Indra Bekti merasakan adanya perubahan emosi dan sikap pada dirinya. Dia juga merasa tak tega dengan Aldila yang tak jarang kena sasaran amarahnya. Indra Bekti tidak tega melihat Aldila Jelita merawat dan menggantikan dirinya semenjak sakit. "Aku jadi nggak tegalah sama Dila dan anak-anak. Aku Indra Bekti." Indra Bekti membeberkan ada kalanya perkataan yang dia lontarkan ke Dila berlebihan. Indra Bekti tak sengaja mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati istrinya itu. Akhirnya, ada mungkin kata-kata, mungkin satu sama lain pada saat itu kelepasan kali, mungkin. Atau kurang cocok pada saat itu. Ya, sudah, kita istirahat dulu untuk sama-sama yang terbaik dulu, ungkap Indra Bekti. Semenjak sakit, ada beberapa peran Indra Bekti sebagai kepala keluarga digantikan oleh Aldila Jelita. Salah satunya adalah untuk urusan mencari nafkah. Hal itu membuat Indra Bekti minder dengan Aldila Jelita. "Aku minder juga sama Dila yang malah kerja, mendapatkan rezeki untuk keluarga kita." Itu berkecamuk di pikiran. Akhirnya takut, malah jadi ke teman-teman lain. Bawaannya aku marah-marah, kasihan Dila, kata Indra Bekti. Aldila Jelita menggugat cerai Indra Bekti ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Mereka saat ini juga sudah pisah rumah. Selain itu, Indra Bekti memberikan klarifikasi soal tudingan Aldila Jelita bahwa ia sempat berbohong kepada istri soal keberadaan asuransi yang membuat ribut saat terjadi insiden pendarahan di otak. Sebelumnya Indra Bekti dituding berbohong oleh Aldila Jelita kala mereka berbincang dengan Melanie Ricardo dalam acara Pagi-Pagi Ambiar Trans TV, Kamis 2 Maret. Bekti menyebut sebenarnya ia sudah memiliki asuransi, tapi sempat berhenti sebelum pandemi. Jadi begini ya, aku mau klarifikasi.
mengenai video tersebut. Sebelum aku menikah dengan Dila, aku sebenarnya sudah punya asuransi, kata Indra Bekti. Tapi setelah menikah, mungkin hal ini lupa aku informasikan kepada Dila. Jadi ya, sempat berhenti begitu sebelum pandemi. Kalau nggak salah sih ya, lanjutnya. Sementara itu, permasalahan yang dibongkar Aldila di hadapan Melanie Ricardo adalah hal yang lain. Bekti menyebut, pada saat ia terbaring di rumah sakit pun, sebenarnya ia sudah punya asuransi. Mungkin itu kasus yang lain. Pada saat itu aku sudah punya asuransi, tapi memang belum bisa di-cover karena masih dalam masa rehat, kata Bekti. Mungkin pada saat itu, Kak Dila panik juga, ya karena dia bingung harus berbuat apa, karena asuransinya nggak bisa mengcover biaya itu, timpal adik Bekti, Cipta, yang juga hadir dalam kesempatan itu. Dalam wawancara dengan Melanie Ricardo, Aldila menuding Indra Bekti sudah berbohong soal keberadaan asuransi. Aldila mengatakan pada 2021, Bekti pernah bilang kepadanya mau ikut asuransi. Aldila menyebut ia sudah setuju asalkan diberitahu lebih lanjut soal ketentuan, biaya, dan lain-lainnya. Namun Bekti disebut Aldila tak memenuhi permintaan tersebut. Kayaknya ini anak takut sama aku, dia bohonglah sama aku. Kamu bilangnya adalah di-endorse asuransi, kata Aldila dalam tayangan tersebut. Bekti mengaku dirinya tak bisa lagi mengingat detail apa yang sebenarnya terjadi. Namun ia menduga ini karena ada miskomunikasi antara dia dan tim dengan Aldila. Hal itu kemudian menyebabkan Indra Bekti tidak memiliki pegangan asuransi ketika ia mengalami pecah pembuluh darah pada 28 Desember 2022. Pas udah hari H atau saat Bekti sakit, rasanya kita sudah sedih, terus dongkol. Rasanya hati kita dibohongin sama laki sendiri, kata Aldila. Sementara itu, pengacara Indra Bekti dan Aldila Jelita menyebut rumor permasalahan asuransi jadi dalang keretakan rumah tangga kliennya hanyalah salah satu dari sekian konflik di antara pasangan itu. Bukannya hanya faktor asuransi, itu salah satu, tapi banyak yang lain lah, kata pengacara Bekti dan Aldila, Milano Lubis. Dan kemarin juga masalah asuransi itu sebenarnya Dila itu panik waktu kejadian itu, kata Milano merujuk pada curhatan hati Aldila Jelita saat diwawancara oleh Melanie Ricardo. Untung masih ada teman-teman yang bantu, yang penting masuk dulu ke rumah sakit, lanjutnya. Ada masalah-masalah lain lah. Jadi sebenarnya permasalahan sudah banyak banget dan memang setahu saya dari tahun 2015. 2020 juga sudah ada seperti itu, kata Milano. Ya, memang ini puncaknya dan kalau dibilang apakah ini waktu yang tepat untuk berpisah, yang tahu itu mereka, katanya. Aldila Jelita sebelumnya resmi menggugat cerai Indra Bekti. Kabar tersebut sebelumnya diumumkan Milano pada Senin 27 Februari. Tapi gugatan baru didaftarkan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 1 Maret. Perkara nomor 877.PDGT.2023 yang diajukan Aldila Jelita sebagai penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya yang bernama Bekti Indratomo, kata Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Taslima. Tanggal 13 Maret agenda sidang pertamanya, kata Taslima. Indra Bekti dan Aldila Jelita menikah pada 10 Oktober 2010 atau 10-10-10 setelah pertama kali bertemu pada 2007 di Kuala Lumpur, Malaysia. Keduanya dikaruniai 2 anak selama pernikahan tersebut. Terkait perpisahan ini, Milano mengatakan baik Indra Bekti dan Aldila Jelita sepakat pengasuhan anak akan berada di bawah Aldila, dengan Bekti memberikan nafkah terkait kebutuhan anak-anak mereka. Bagaimana menurut pendapat Anda?